hanya Engkaulah satu-satunya. Betapa kami mengasihi-Mu, tak ada yang lain. Tuhan, tilik hati kami yang paling dalam. Sungguh Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau di sini. Begitu manis, begitu lembut. Dan hamba percaya, kalau Engkau hadir Tuhan dan setiap kami berjumpa dengan Engkau, maka kami pulang, hidup kami tak akan pernah sama lagi. Kami tahu ada sesuatu yang besar, yang ajaib, pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus bergerak bebas di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami semua. Kami mau punya telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau terus belajar dan diajar ya Tuhan. Biar kehendak-Mu yang sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba juga di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Anda yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Anda semua? Ya, luar biasa pastinya. Karena saya percaya kalau anak Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, apapun kondisinya, keadaannya, meskipun dia ngalami masalah atau tantangan gitu ya, selalu punya alasan untuk bersuka cita. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan berkata, entah di gunung yang tinggi atau dalam lembah kekelaman, Dia ada bersama dengan kita. Setuju dengan saya, katakan amin ya. Hari ini saya datang dengan suami juga beberapa tim dari Gembala GMS Malang juga. Ya, saya bawa laporan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ini mempercayakan kepada kami berdua, saya dengan Pastor Samuel Muji, melalui Bapak Rohani kita yaitu Pastor Philip Mantova ya, dipercaya regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Dan hari ini saya bawa laporan kemenangan dari Australia. Saya tahu itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Betapa Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa gitu. Dan Tuhan pakai gereja Mawar Sharon, gereja kita sampai kepada bangsa-bangsa. Dan sampai juga kepada Australia. Tidak berlama-lama lagi, kita saksikan laporan kemenangan dari Australia. Menanglah dari setiap dosa di hidupmu. Kalau sekarang udah jadi pemimpin, udah jangan ada lagi ikatan apapun di hidupmu. Sedikit pun. Jangan. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Saya mengasihi Anda, Yesus mengasihimu, dan Yesus mengasihi kota Sydney ini. Kitalah ini yang mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau buka diri ini loh, Tuhan, aku ini kotor. Aku ini gelap. Aku hidupku berantakan, gak ada yang tahu mungkin Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua kita telanjang. Dan hari ini Tuhan mau pulihkan Anda. Tuhan mau jadikan engkau baru. Nah, saya merasa di Hubert ini ketika semua orang harus dalam persatu nanti akan ada kegerakan Tuhan yang besar. Amin ya. Kalau Anda sudah pernah jatuh, jangan jatuh lebih dalam. Mulai ambil langkah, ingat bahwa aku punya Tuhan. Tuhan cinta aku. Tuhan pasti mau pulihkan aku. Sekotor apapun, seburuk apapun, kembali. Jangan buat lebih jauh, jangan buat lebih dalam lagi. Sudah terpuruk. Jangan. Bangkit.
membayar harganya buat jiwa-jiwa dimenangkan atas Australia ini, dimulai dari Sydney. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu Saudara. Tidak bicara nyawa kok, tidak. Nyawa kita ini terlalu kotor. Mungkin waktumu yang harus diberi lebih untuk Tuhan. Mungkin tenagamu yang harus diberi lebih untuk Tuhan. Adakah orang-orang di tempat ini mau sepakat dengan saya mengontrakkan hidupnya untuk Tuhan dan bekerja atas Australia, atas Sydney, Melbourne, Hobart, Wollongong, Canberra. Kalau engkau orangnya, ayo kita perlu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, karena kami tahu ini juga karena support dari Anda semua, Gereja Kapal Induk, untuk setiap kami di ladang misi. Ya, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang senjata orang Kristen. Apa sih senjatanya orang Kristen? Senjatanya orang Kristen itu sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena saking sederhananya ada banyak orang itu lupa. Senjatanya orang Kristen itu adalah doa. Doa sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple. Tapi itu sangat powerful, katakan amin. Doa itu sangat berkuasa Bapak Ibu Saudara. Doa itu membuat yang tidak ada jadi ada. Doa itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata jadi terang, terang itu jadi. Jadi gelap, gelap itu jadi. Lewat apa? Lewat doa. Ada banyak orang cari gitu ya. Gimana supaya ini, gimana supaya itu. Dia lupa bahwa kita punya senjatanya, yaitu apa? DOA. Doa itu sesuatu yang sederhana, tapi ada banyak orang lupa. Tapi itu sangat powerful Bapak Ibu Saudara. Sangat powerful. Tuhan menciptakan muka bumi ini lewat doa. Coba Anda baca, ada berapa banyak perkara-perkara ajaib itu terjadi. Lewat apa? Lewat doa Bapak Ibu Saudara. Doa yang bagaimana? Nah itu nanti sama-sama kita akan belajar ya. Tahun ini adalah tahun menabur doa, menuai sukacita. Biar itu bukan cuma menjadi visi ya untuk gereja ini. Tetapi setiap kita gereja Tuhan itu kita benar-benar menghidupi visi itu. Yaitu apa? Kita benar-benar hidup jadi anak Tuhan yang berdoa. Katakan amin. Buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan mengajar kita tentang hal berdoa. Apa saja sih yang kita pelajari dari perikop ini? Ada beberapa bagian Bapak Ibu Saudara, ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama dikatakan seperti ini di ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Doa itu tidak pernah sia-sia. Mau doa yang seperti apa? Tuhan itu berkata begini, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini orang ini doa di tikungan-tikungan di jalan-jalan. Mungkin mereka berdoa supaya dilihat orang. Tuhan berkata, sekalipun itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata begini, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dengan kata lain, setiap doa itu tak akan pernah sia-sia. Mau doa yang kayak apa Bapak Ibu Saudara, doa itu tidak akan pernah sia-sia. Doa itu pasti melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dikatakan dia dapat upahnya, sekalipun memang waktu itu dia itu pengen dilihat orang, dia sudah dapat upahnya. Ini poinnya bahwa doa itu tidak ada yang sia-sia. Semua doa itu ada sesuatu di dalamnya dan pasti melakukan sesuatu gitu ya. Sekalipun kadang kita berdoa belum tentu semuanya dijawab oleh Tuhan. Ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Ada orang sakit berdoa kenapa Tuhan tidak disembuhkan gitu ya. Mungkin itu kedaulatan Tuhan, misteri kita pun tidak pernah tahu. Tetapi semua doa itu tak pernah sia-sia. Doa itu pasti melakukan sesuatu gitu ya. Saya pernah dengar ada seorang, dia itu orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dia itu divonis cancer Bapak Ibu Saudara. Lalu otomatis kalau kita divonis begitu kan bukan sesuatu yang mudah. Apalagi penyakitnya itu mendengar kata cancer itu kan menakutkan. Tapi orang ini cinta Tuhan. Ibu ini mengasihi Tuhan. Lalu ya dia berdoa sama Tuhan. Minta mujizat terjadi. Minta Tuhan sembuhkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan ya gak sembuhkan. Ibu ini ya tetap sakit Bapak Ibu Saudara. Apakah ibu ini kecewa sama Tuhan? Ini kisah nyata, saya kenal juga orangnya. Tapi sampai beliau ini, hari ini beliau sudah meninggal Bapak Ibu Saudara. Sampai beliau ini meninggal, tak pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang sia-sia. Tak pernah keluar dari mulutnya dia itu kecewa sama Tuhan. Sekalipun doanya seolah-olah kalau kita secara manusia tidak dijawab sama Tuhan. Tapi saya percaya kalau mungkin hari itu Bapak Ibu Saudara sakit penyakitnya tidak diangkat sama Tuhan. Tapi saya tahu meninggalnya orang ini memberi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan itu menjawab doanya dengan caranya yang berbeda. Kalau dia berdoa minta kesembuhan belum tentu Tuhan kasih kesembuhan. Tapi percayalah segala rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu pasti indah dan yang terbaik dan yang sempurna. Sepakat dengan saya katakan amin. Tidak ada rancangan Tuhan yang sia-sia, yang setengah-setengah rancangan Tuhan itu sempurna. Sekalipun kadang kita tidak tahu gitu ya. Tuhan kok kayaknya nggak menjawab doa kita, bukan. Dia menjawab dengan cara yang berbeda. Mungkin bagi kita jawaban Tuhan itu adalah sembuh dari sakit penyakit. Tapi bagi Tuhan bukan itu. Lewat kematian orang itu ada banyak orang menyaksikan bahwa Tuhan itu dahsyat.
dan mereka kagum akan perbuatan Tuhan atas ibu orang ini, atas ibu ini. Sekalipun ibu ini tetap meninggal dengan sakit penyakitnya. Tapi orang-orang di sekelilingnya mengagungkan nama Tuhan. Tuhan itu pasti menjawab doa, tapi dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kalau cara kita, ya Tuhan kalau aku sakit sembuhkan. Tetapi bagi Tuhan ternyata bukan itu jawabannya. Tetapi Tuhan punya jawaban yang berbeda. Tapi saya cuma mau katakan satu, bahwa doa itu tak pernah sia-sia. Doa itu pasti melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama hal apa yang kita pelajari dari doa ini apa? Senjatanya orang Kristen ini apa? Yang pertama motivasi doa. Kalau Tuhan ini berkata, kalau doa itu jangan supaya dilihat orang katanya. Jangan supaya kamu itu mungkin dipuji atau apa, bukan. Tapi kalaupun itu terjadi, kamu sudah dapat upahnya. Bapak Ibu Saudara, motivasi doa kita itu juga perlu. Ketika kita berdoa untuk apa gitu ya. Ketika kita berdoa itu, apakah kita itu berdoa supaya dilihat orang, atau ketika kita berdoa itu untuk apa gitu ya. Ya cuman rutinitas saja, karena namanya orang Kristen katanya harus berdoa gitu ya. Doa itu harus lahir dari kerinduan akan Allah. Motivasi doa kita itu karena apa? Karena kita rindu kepada Allah. Motivasi doa kita itu ayat yang pertama, ayat yang kelima itu bicara tentang itu. Bagaimana dengan motivasi doa kita? Motivasi doa kita itu adalah Dia saja, bukan yang lain. Motivasi doa kita itu adalah karena kita mau keintiman dengan Tuhan, bukan yang lain. Katakan amin. Kalau jawaban doa itu adalah bonusnya. Tetapi yang utama itu adalah Tuhannya. Motivasi doa kita. Karena kita rindu, bukan yang lain. Motivasi doa bukan karena supaya dijawab pergumulannya, bukan. Kalau enggak dijawab bagaimana dong? Berarti nanti setelah itu kita enggak berdoa. Motivasi doa supaya saya diberkati. Nah nanti kalau enggak diberkati bagaimana? Berarti kita juga enggak berdoa, no. Motivasi doa kita jelas. Karena kita rindu akan Dia. Karena kita mengasihi Dia. Karena doa itu adalah caranya untuk kita komunikasi dengan Dia. Menjalin hubungan dengan Tuhan kita. Itu yang pertama. Dengan bicara tentang motivasi doa. Dan ingat, doa tidak ada yang sia-sia. Doa pasti melakukan sesuatu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pelajari dari perikop ini? Yang kedua di ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu katanya ya. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, doa itu bicara tentang keintiman dengan Allah. Lihat dikatakan begini. Kalau kamu berdoa, masuk dalam kamarmu katanya. Tutup pintu katanya. Suruh masuk kamar doa, suruh tutup pintu. Dan berdoalah dengan Bapamu di tempat yang tersembunyi. Just you and me. Tempat yang tersembunyi, tidak ada yang lain. Doa itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Doa itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan, gak ada yang lain. Bahkan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita ambil waktu yang benar-benar buat kita itu just you and me. Hanya Engkau dan aku Tuhan. Gak ada yang lain. Orang bisa macam-macam waktunya. Ada orang tanya, Pastor Lani doa yang paling enak itu kapan waktunya? Bapak Ibu Saudara, menurut saya terserah Anda. Di mana menurut Anda itu adalah waktu yang terbaik. Anda itu adalah waktu yang terbaik. Ada orang itu orang malam. Orang malam waktu yang terbaik adalah malam. Karena katanya kalau semakin malam semakin hidup. Saya nggak paham juga ya. Maksudnya itu kalau tambah malam gitu tambah hidup Bapak. Berarti kalau siang belum hidup kayaknya mungkin ya. Gitu ya. Terserah orang beda-beda. Ada orang juga katanya saya orang pagi. Saya orang pagi Bapak Ibu Saudara. Saya jam 4 itu sudah bangun. Nah itu adalah waktu terbaik. Ya udah waktu terbaik kalau pagi ya pagi persembahkan bagi Tuhan. Waktu yang terbaik di mana apa? Di mana mungkin enggak tahu waktu yang terbaik bagi Anda apa? Mungkin sebelum pasangan Anda bangun, karena mungkin Anda adalah seorang ibu rumah tangga, jadi harus menyiapkan ini dan itu. Sebelum anak Anda bangun, mungkin itu adalah waktu yang terbaik.
Ketika mungkin pasangan belum bangun, anak-anak belum bangun gitu ya. Hanya Anda dan Tuhan. Karena yaitu poin yang kedua, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu di tempat yang tersembunyi itu. Bapak Ibu Saudara, di tempat lihat, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan itu suka Bapak Ibu Saudara ketika anak-anaknya ini mendekat kepadanya. Punya waktu khusus bagi dia. Punya waktu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kesibukan yang lain. Semuanya hanya Tuhan dan kita saja. Dan Anda hanya kita saja dengan Tuhan. Ada seorang ibu, dia mungkin hari ini usianya udah, saya kenal beliau itu kurang lebih 8 tahun yang lalu kayaknya ya. Saya agak lupa Bapak Ibu Saudara gitu ya. Saya dikenalkan karena ibu ini mengundang saya berkhotbah gitu ya di kotanya. Lalu ketika saya kenal segala macam, ibu ini cerita bagaimana perjalanannya mengenal Tuhan segala macam. Nah pada waktu itu ibu ini sudah usianya kurang lebih mungkin 60 sekian Bapak Ibu Saudara. Sudah senior tapi masih bugar, masih segar gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ibu ini bercerita. Dia bercerita begini, saya tahu ibu ini adalah seorang Wonder Woman Bapak Ibu Saudara. Wanita yang menurut saya sekalipun udah berusia, waktu itu masih saja aktif. Sangat mobile, sangat produktif Bapak Ibu Saudara. Dan orang ini kan orang bisa kelihatan ya dari cara bicara, dari tatapan matanya. Orang ini visioner atau enggak. Nah ibu ini adalah ibu yang visioner. Pekerjaannya dia sendiri yang merintis. Sampai hari ini kalau saya sebutkan namanya segala macam Anda pasti tahu. Dan dia itu mensuplai mana itu kalau saya sebutkan merek Anda juga pasti tahu gitu ya. Jadi orang ini adalah orang yang sangat aktif, produktif Bapak Ibu Saudara. Seorang wanita menurut saya ini luar biasa dengan usianya begitu. Lalu beliau ini cerita dan segala macam dan saya tahu beliau juga cinta Tuhan. Lalu beliau cerita ini setiap pagi dia bilang, saya lupa jam 4 atau setengah 4. Dia itu kan karena orang sibuk, agendanya kan pasti banyak. Tapi dia selalu bilang gini, tapi saya tidak mau buka handphone, saya tidak mau lihat agenda. Yang saya lakukan begitu saya bangun tidur, saya berlutut 2 jam selalu saya berikan waktu buat Tuhan. Setiap hari sampai hari ini. Wow, saya bilang luar biasa. Dia bilang itulah yang membuat dia berkata, kalau saya sebutkan perusahaannya, dia itu pernah ulang tahun Bapak Ibu Saudara, dia merayakannya itu dengan temannya, saudaranya, kerabatnya, semuanya itu dibayarin ke luar negeri, ke Hong Kong. Untuk merayakan ulang tahunnya dia. Pesawat tiketnya semuanya dia yang tanggung, semuanya beres. Pokoknya merayakan ulang tahun dia. Jadi Anda bisa tahulah kira-kira orang ini seperti apa. Dan dia itu berkata, itu semua nothing. Buat saya yang terutama dan yang utama adalah ketika 2 jam saya mengawali hari bersama dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Luar biasa, tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu pasti melakukan sesuatu dalam hidup seseorang Bapak Ibu Saudara. Dan lihat ini, masuk kamarnya, tutup pintunya, just you and me. Hanya engkau dan aku Tuhan. Lupakan agenda, lupakan target, lupakan omset, lupakan harus ketemu ini, lupakan harus ketemu itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu, lupakan itu semua. Just you and me. Hanya engkau dan aku Tuhan. Anda mau berikan berapa? Tuhan berkata, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? 1 jam saja kata Tuhan. 1 jam lama Tuhan gitu. Tidak apa-apa ya untuk yang mungkin bertobat atau lahir baru gitu ya. Tapi biasanya orang bertobat baru, lahir baru, cinta mula-mula. 1 jam itu gak ada artinya. Gak kerasa Bapak Ibu Saudara. Anda tiba-tiba lu. Saya ingat waktu itu saya kalau saat teduh dulu masih tahun 22 tahun yang lalu. Saya saat teduh setiap jam 10:30 sampai jam 10:30 malam sampai jam 1 itu enggak kerasa Bapak Ibu Saudara. Enggak kerasa. Masuk kamar, tutup pintu, just you and me. Bapak Ibu Saudara, sesibuk apa kita harusnya Yesus kita jauh lebih sibuk. Serepot apa harusnya Yesus kita jauh lebih repot. Tapi setiap hari dia tunggu Anda dan saya. Setiap hari kapan ya Lani ini ketemu sama aku pribadi. Kapan ya Samuel ini ketemu sama aku pribadi. Dia menunggu Anda every day.
every second. Every minute, every second, setiap menit, setiap detik. Dia menunggu Anda. Untuk apa? Just you and me. Hanya engkau dan aku bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Balasannya itu akan amazing. Kita tidak akan pernah bayangkan. Tiba-tiba mungkin kesembuhan yang terjadi balasannya. Tiba-tiba mungkin promosi, mungkin berkat, mungkin tiba-tiba pintu yang dibukakan. Mungkin beasiswa yang Tuhan berikan. Atau mungkin anak Tuhan berikan sudah puluhan tahun menunggu. Tiba-tiba Tuhan membalasnya dengan caranya yang ajaib dan kita tidak pernah tahu. Cuman Tuhan kita yang tahu dan upahnya itu tepat bagi kita semua. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Upahnya itu pasti tepat Bapak Ibu Saudara. Dia itu di tempat-tempat yang tersembunyi itu. Tuhan kita tuh paling jago mengupah anak-anaknya di tempat yang tersembunyi. Katakan amin. Coba main deh. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Kalau Anda pilih Yesus, Anda memilih yang terbaik. Anda memberikan waktu bagi Yesus, waktumu tak akan pernah sia-sia. Sekalipun deadline segala macam, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu di muka bumi ini bisa menunggunya. Kalau kita memprioritaskan Allah kita, memberikan waktu bagi Dia, masuk kamar kita, menutup pintu, dan hanya Tuhan dan kita. Lihat itu pujian luar biasa. Memilihmu Tuhan bagian yang terbaik. Tidak tergantikan oleh apapun juga. Ayo Bapak Ibu Saudara. Ayo hari ini kalau kita tahu kita masih lupang-lupang doa. Mulai malam hari ini ambil komitmen Tuhan. Ternyata Engkau menungguku setiap hari. Sudah ditunggu. Biasanya setiap pagi sapa Yesus. Tapi kok agak dilewatin pagi ini. Aduh, bangun kesiangan Tuhan. Ya, sudah siap-siap ini dan itu segala macam. Tuhan udah nunggu. Langsung masuk ke kantor, kerja segala macam. Tuhan menunggumu. Setelah itu meeting ini, meeting itu, lakukan ini, lakukan itu segala macam. Sudah siap-siap mau pulang, Tuhan juga senang. Ya, sebentar lagi ini aku sama Dia ketemu. Ketika sudah siap-siap pulang Bapak Ibu Saudara, sudah di mobil segala macam gitu ya. Tapi ternyata ketika sampai rumah, aduh masih mau lakukan ini, lakukan itu. Tuhan berkata, ya gak apa-apa, sedikit lagi. Toh dia kan biasanya tidurnya jam 10 gitu ya. Itu udah jam 9, udah setengah 9 mungkin. Tapi ternyata Anda buka Instagram atau apa, kelupaan, keasikan, scroll, baca ini, baca itu, keasikan. Sampai ketiduran. Tuhan menunggu di sebelah kasur Anda. Menunggu Anda menyapanya. Dia nunggu Anda. Bapak Ibu Saudara enggak tahu loh apa yang Tuhan bawa untuk kita setiap hari. Karena Tuhan itu akan membalasnya kepada kita. Sesuai dengan kehendaknya. Dia menunggu Anda. Ayo kita ambil komitmen. Kita enggak mau lupang doa. Kita enggak mau melupakan Tuhan. Apapun kesibukan kita. Kita mau ambil waktu. Masuk kamar. Menyediakan waktu yang terbaik. Buat Allah kita. Sepakat dengan saya bisa kasih kemuliaan yang paling meriah. Buat Allah kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga di ayat 7 dan ayat 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini bicara tentang apa? Doa itu dari
dari pengenalan akan Allah, dari hati yang mengenal Dia. Dikatakan begini, karena Bapamu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kita minta, Tuhan itu tahu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan cuma tahu kita, Tuhan itu mengenal kita. Bahkan Tuhanlah yang menciptakan kita, menendun kita di buah kandungan ibu kita. Tuhan semua yang lakukan itu. Jadi Tuhan itu tahu semua kita ini. Dan Tuhan mengenal kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berdoalah itu dari hati yang mengenal Tuhan. Kenapa harus dari hati yang mengenal Tuhan? Karena dari kenal maka Anda itu percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda kenal, Anda akan percaya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu usia GMS Kupang hari ini kan udah 1 tahun. Berarti sebelum 1 tahun yang lalu kami itu lebih tepatnya kayaknya sebelum pandemi Bapak Ibu Saudara. Kami ke Kupang untuk survei gitu kan. Nah ketika survei Bapak Ibu Saudara, kita survei kotanya, sampai kita tuh juga di kota Soe dan segala macam. Ya mungkin Anda yang dari Kupang Anda akan tahu kota-kota yang saya sebutkan ini. Nah waktu itu Bapak Ibu Saudara kita ini berenam ya, ada 2 pasangan suami istri yang juga ikut jadi companion kami, menemani kami untuk kita lihat kota Kupang itu ya. Nah lalu kami ketika sampai di Bandara Kupang kami dijemput. Nah yang jemput kami ini adalah pegawainya dari jemaat kami. Karena jemaat kami juga punya perusahaan ada di Kupang begitu ya. Nah saya ini enggak kenal Bapak Ibu Saudara gitu ya. Karena kita ini bukan orangnya banyak sih. Karena kita perjalanannya agak jauh gitu ya. Jadi jalannya itu berkelok-kelok. Jadi apalagi kalau orangnya udah dewasa, jadi kalau duduk belakang itu kan takutnya muntah atau mual gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pakai 2 mobil. Jadi yang cowok sendiri dengan Pastor Sam, lalu juga ada yang mengendarai karena orang tahu daerah Kupang situ. Lalu saya juga dengan para istri yang ada gitu ya di mobil yang satunya gitu. Nah saya terpisah sama Pastor Sam, yang mengendarai ya adalah orang kota itu gitu juga. Nah kami mau pergi perjalanan ke Soe kalau nggak salah waktu itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ini yang mengendarai itu saya ini tahu. Karena akhirnya dia cerita, dia berkata bahwa saya ini orang sini loh gitu ya. Loh sama dong, saya kota kelahiran itu. Saya juga dari sana. Saya bilang gini, oh kamu sekolah di mana? Kita terlibatlah pembicaraan. Ternyata dia ini satu angkatan dengan adik saya, Bapak Ibu Saudara. Oh, lalu dia sebutkan, oh si A, oh itu adiknya Cici ya, gitu ya segala macam. Oh iya ya, saya tahu dia, tapi saya tidak kenal dia. Bapak Ibu Saudara, saya ini punya anugerah yang mungkin tidak banyak orang punya. Apa? Biasanya kalau saya dalam kendaraan itu saya langsung hilang, Bapak Ibu Saudara. Itu anugerah. Diajak guyon kok juga enggak ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Pokoknya begitu sampai kendaraan, mau pesawat, mau apa, Bapak Ibu Saudara langsung hilang gitu ya. Apalagi yang mengendaranya adalah Pastor Sam, Bapak Ibu Saudara, suami sendiri. Waduh langsung. Kenapa? Karena saya kenal dan karena saya kenal saya percaya Bapak Ibu Saudara. Nah saya hari itu perjalanan ke Kupang agak jauh Bapak Ibu Saudara, dan saya kondisi habis sebelumnya itu pelayanan. Jadi kondisi fisik harusnya capek. Jadi harusnya secara otomatis begitu saya masuk mobil itu, karena perjalanan ke Soe itu agak jauh Bapak Ibu Saudara. Harusnya dari selesai bicara itu saya bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak bisa hilang-hilang. Mata itu terbuka terus. Saya lihat jalan dan saya lihat ke depan. Apalagi ketika melewati sebuah jembatan. Oh sebentar lagi kita akan memasuki kota Soe. Ya kita nanti akan lewat jembatan ini segala macam. Lalu dia ngomong ini, yang setir ini. Wih itu kok kayaknya jembatannya bermasalah ya. Wah tambah lagi Bapak Ibu Saudara. Ini mata tambah buka lagi. Lalu itu kok kayaknya jalannya itu lubang. Waduh itu bisa dilewati enggak? Waduh Bapak Ibu Saudara yang benar gitu ya. Nyawa mah cuma 1 gitu ya. Bukan 13 nyawanya. Nyawanya cuma 1 gitu ya. Dia ngomong gitu sambil jalan. Saya tuh Bapak Ibu Saudara tambah buka lagi matanya. Saya sepanjang tuh hati-hati awas. Jadi itu jembatannya Bapak Ibu Saudara.
Ada lubangnya itu bahkan sampai cor-corannya itu kelihatan, bisa lihat di bawah Bapak Ibu Saudara. Saya mikir ini sedikit lagi, sudah ya gitu ya. Saya bilang hati-hati ya si A, hati-hati iya C, iya gitu ya. Sepanjang itu pulang pergi saya gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Beda kalau saya sama Pak Sam. Kenapa? Karena saya itu tahu dia, saya gak kenal. Kalau sama Pak Sam saya kenal Bapak Ibu Saudara. Karena kenal saya percaya, tidur aja. Gak mungkin terjadi apa-apa. Langsung. Bapak Ibu Saudara, kenapa doa itu harus dari pengenalan akan Tuhan? Karena kalau Anda punya hati yang mengenal Tuhan, maka Anda akan percaya Bapak Ibu Saudara kepadanya. Dan kalau Anda percaya, itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara ketika kalau engkau punya iman sebiji sesawi ini saja, engkau berkata kepada gunung ini, maka gunung ini akan pindah. Kalau kita punya percaya itu, kalau kita punya iman itu, itulah yang membuat yang tidak ada menjadi ada Bapak Ibu Saudara. Dari hati yang mengenal, kita itu bisa percaya, bisa trust. Kita tidak ragu-ragu. Firman Tuhan katakan kalau kamu masih ragu-ragu, kamu tidak akan dapat apa-apa katanya. Kalau kamu bimbang hatimu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Dari hati yang mengenal, engkau bisa percaya. Dan dari percaya, maka engkau akan mendapat. Ada sesuatu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa dikatakan seperti ini. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa itu kenal kita. Luar dalam, atas bawah, kiri kanan. Bapak kita itu kenal kita Bapak Ibu Saudara. Dia kenal kita apa adanya, semuanya, tak ada yang tersembunyi di hadapannya. Bapak kenal kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenalnya Bapak Ibu Saudara? Sampai hari ini saja. Sudah 22 tahun saya mengiring Tuhan. Saya selalu merasa saya belum mengenalmu Tuhan. Ada banyak hal yang kayaknya Tuhan. Lani perlu banyak belajar. Lani perlu banyak diubah. Lani perlu banyak dikoreksi. Supaya mengenal engkau lebih lagi. Supaya mengenal engkau lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kuliah. Ketika saya kuliah, orang tua saya mengalami masalah di dalam ekonomi. Biasa ya Bapak Ibu Saudara, namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Dan orang tua saya mengalami masalah ekonomi sehingga waktu itu hutang Bapak Ibu Saudara, sampai hutang sehingga usahanya juga nggak jalan gitu ya. Dan waktu itu saya masih kuliah Bapak Ibu Saudara, sampai mama saya itu telepon saya. Ketika mama saya telepon saya, mama saya bilang begini, Lan, mama dia ceritakan usaha keluarga kita lagi ngalami begini. Lalu mama saya bilang gini, Lan, mama udah gak bisa kuliahin kamu. Ya, kamu pulang aja ya gitu ya. Kamu pulang aja. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ini Kristen sejak kecil, tapi hidup saya gak pernah berubah. Ya, orang Kristen gak jadi jaminan kenal Yesus, tahu Yesus iya, kenal belum tentu. Karena ada banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara masih hidup dalam dosa, termasuk saya. Saya dari kecil Kristen. Bahkan saya SMP saya sudah melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi gak jaminan saya kenal Yesus. Saya tahu Yesus iya. Sampai ketika kuliah Bapak Ibu Saudara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingat waktu itu Pastor Philip yang lagi khotbah. Sebelumnya itu saya datang ibadah gitu Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami jamahan Tuhan. Duduk paling belakang, hati-hati yang di belakang nanti jadi pendeta, Bapak Ibu Saudara kayak saya. Saya duduk paling belakang, saya nangis sepanjang ibadah itu. Mau song leadernya lompat-lompat, saya ya tepuk tangan, tapi ya saya nangis terus. Saya ya heran, umur-umur saya ke gereja gak pernah nangis. Ini why saya nangis hari itu. Tapi semakin saya nangis, kalau saya ada sesuatu yang ringan di hidup saya. Tapi saya gak tahu itu apa. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, sampai doa berkat masih. Teman saya berkata, Lan minggu depan mau datang lagi enggak? Mau. Di minggu depan saya duduk di tempat yang sama di belakang. Saya ngalami hal yang sama, saya nangis terus. Bapak Ibu Saudara, bahkan sebelum masuk ruangannya itu saya dengar pujiannya itu udah nangis. Saya nangis, saya duduk paling belakang. Lalu yaitu Pastor Philip waktu itu khotbah. Dan berkata, tidak peduli apapun agamamu, sekalipun kau Kristen, tapi hidupmu tak pernah berubah. Engkau perlu Yesus, I know itu saya. Saya tahu itu saya tidak ambil pusing kanan kiri segala macam. Saya keluar dari bangku saya. Ya begini Bapak sudah melewati banyak orang. Untung hari itu gak pakai bulu mata, mungkin udah pindah soalnya.
Soalnya nangis terus, saudara ya. Saya keluar itu, saya lari maju ke depan. Saya nangis, saya berkata, Tuhan ampuni aku. Aku mau Engkau jadi Tuhan dan Rajaku. Semenjak hari itu hidup saya gak pernah sama. Semenjak hari itu hidup saya gak pernah sama. Tuhan ubahkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Saya tiba-tiba kelaparan, kehausan akan Tuhan, cari Tuhan. Terus datang CG, datang ibadah. Saya gak pernah absen ibadah. Waktu itu saat jam siang Bapak Ibu Saudara. 11:30 saya sudah siap. Ngalami itu semua. Nah lalu mama saya telepon. Dan berkata bahwa waktu saya habis ya. Oke ya, nah sampai mana tadi? Nah mama saya telepon dan bilang, Lan, mama gak bisa kuliahin kamu. Lalu saya tahu itu bukan saya yang ngomong, tapi itu adalah Tuhan. Lalu saya bilang gini, Ma, Lani percaya Ma kalau Tuhan sudah sekolahkan Lani semenjak TK. Tuhan akan selesaikan sampai pakai baju toga, saya bilang gitu. Saya tahu itu Tuhan bukan saya. Jadi Mama berdoa aja, Lani juga berdoa. Tapi Lani percaya Tuhan pasti akan kuliahkan dan selesaikan Lani. Saya tutup telepon saya Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ingat waktu saya datang ke kampusnya minta beasiswa segala macam. Tapi ternyata tidak ada. Saya tulis lamaran, 7-8 lamaran saya tulis Bapak selalu. Sebelum saya kirim saya doakan Tuhan. Kasih aku kerjaan supaya aku tetap bisa kuliah. Segala macam Bapak Ibu Saudara. Sampai ini masih belum ada panggilan. Lalu saya ingat malam-malam, saya kuliahnya malam Bapak Ibu Saudara. Kuliah setelah pulang kuliah itu saya dengan map kuliah saya bawa begini. Saya dari kampus saya ke kos-kosan itu jalannya agak jauh. Lalu malam-malam 9:30 malam pulang dari kampus itu. Saya pegang map saya ini. Lalu saya bilang gini, Tuhan ngomong dalam hati. Ampuni aku kalau aku salah. Kalau aku salah kata-kata. Tapi aku mau tanya sesuatu. Saya bilang gitu. Saya mau ngomong kepadamu. Saya bilang gitu kepada Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan. Satu kos-kosan ini tahu kalau aku ini anak Tuhan. Kalau mereka hari Minggu mungkin mereka hangout ke mall segala macam. Tapi kalau aku ke gereja. Mereka tahu Tuhan. Tapi why? Saya bilang. Kalau saya salah kata-kata saya, aku ampuni hamba Tuhan. Tapi saya mau tanya ini, kenapa Tuhan? Semua teman-teman saya ini bisa kuliah. Tapi saya enggak. Saya tanya itu Bapak Ibu Saudara. Sampai perjalanan pulang kuliah itu. Kamar kos saya di lantai 2. Ketika ternyata saya ngomong-ngomong tanpa saya sadari berapa lama. Sampai di anak tangga pertama untuk saya mau naik ke lantai kedua. Di mana kamar saya itu berada. Di anak tangga pertama itu Tuhan bicara. Tuhan bilang gini, Lani, kalau aku kaya, kamu juga kaya. Aku bapakmu, kamu adalah anakku. Kalau aku kaya, kamu juga kaya. Itu Bapak Ibu Saudara, saya langsung lari naik anak tangga itu. Saya cari kunci kamar saya buka, saya lemparkan. Bapak Ibu Saudara, ini buku kampus saya jangan ditiru. Saya tutup pintu kamar, saya berlutut, saya nangis Bapak Ibu Saudara. Tuhan, ampuni aku orang kurang percaya ini. Saya bilang, ampuni aku orang kurang percaya ini. Saya cuma ngomong itu aja. Ampuni aku Tuhan orang kurang percaya ini. Saya bilang begitu. Engkau kaya, aku juga kaya. Engkau Bapakku, aku adalah anakmu. Engkau Bapakku Tuhan, di surga itu banyak emasnya. Kalau engkau kaya, aku juga kaya. Saya bilang, saya buka mata hari itu, saya berlutut, saya buka mata, saya nangis. Itu semua campur aduk Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ampuni aku Tuhan, ampuni. Lalu saya bilang gini, aku ini anak raja. Aku ini ahli waris kerajaan surga. Aku ini adalah anak Bapak. Bapakku kaya, aku juga kaya. Bapakku itu luar biasa, aku juga luar biasa. Bapakku itu ajaib, aku juga ajaib. Lalu saya bilang begini, hai engkau, roh kemiskinan, roh kekurangan, roh yang membuat aku tidak bisa sekolah. Pergi kamu dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara gak bisa ditiru di rumah. Kalau enggak itu datang dari roh Allah. Saya bilang, kamu roh kemiskinan, kamu roh kekurangan, membuat keluarga saya marah-marah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nangis. Saya marah-marah, saya nangis. Saya bilang, tuh aku usir engkau pergi dari hidupku, dari keluargaku. Kalau engkau macam-macam, engkau berhadapan dengan aku. Gagah perkasa. Casingnya boleh wanita, ukurannya
Tidak sampai 160. Tapi rohnya gagah perkasa. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, saya bilang begitu. Saya bilang, setelah itu selesai Bapak Ibu Saudara, besok pagi sebelah kamar kos saya, Lan, kamu ngapain tadi malam? Aku gak bisa tidur. Oh iya, saya lupa bahwa saya ada teman kos di sebelah gitu ya. Tapi apa yang terjadi sebulan kemudian, mama saya telepon dan berkata, Lan, mama diberkati Tuhan luar biasa. Semua hutang lunas, bahkan mama saya bisa beli kafling 2 rumah lagi, bisa beli mobil, bisa beli sepeda motor. Lalu dia tanya, kamu pengen apa? Kuliah semuanya sudah terbayarkan Bapak Ibu Saudara. Dan semua itu Tuhan yang mengerjakan. Tidak ada kemuliaan buat Allah kita. Dari hati yang mengenal Allah, timbul percaya. Dan dari percaya itulah, apa yang mengalahkan dunia Bapak Ibu Saudara? Halo, apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kita yang mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang gagah perkasa. Yang mengalahkan dunia ini. Oleh karena apa? Bukan kuat gagah perkasa kita. Tapi karena iman kita. Dan iman kita itu dari mana? Dari pengenalan akan Allah kita. Pengenalan akan Tuhan kita. Katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pelajari dari ayat ini. Di ayat yang terakhir 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudara bilang begini kan. Kamu harus mengampuni kesalahan orang. Bapamu akan mengampuni engkau. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Dengan kata lain yang keempat, doa itu harus keluar dari hati dan hidup yang benar. Dari hati dan hidup yang benar. Ada firman berkata begini, Bapak Ibu Saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Bukan cuman yakinnya, tapi dari kebenaran di dalam hidupnya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin. Karena itu, pastikan tidak ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, orang yang benar itu akan menghasilkan otoritas. Kalau mengenal Tuhan akan menghasilkan iman. Kalau benar hidupnya akan menghasilkan otoritas. Dan otoritas itu apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Milikmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Orang mana maya syarala barala bayarala bayarala barala syarala barala bayarala barala barala hanya Kau Yesus. Orang bayarala bayar syarala bayarala bayarala. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, tapi yang memisahkan aku dengan engkau itu adalah setiap pelanggaranmu. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu baik dan selamanya baik. Dan Dia selalu siap sedia untuk menolongmu, untuk mengangkatmu,
untuk melakukan sesuatu di hidupmu. Tapi terkadang Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa di hidupmu. Bukan karena Dia tidak mau. Tapi ada jarak antara kita dengan Tuhan. Yaitu setiap pelanggaran kita. Mari semua kita tutup mata. Saya tahu Dia ada di sini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Apa yang menjadi mungkin kerinduanmu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau pulihkan engkau hari ini. Siapa engkau yang tahu hari ini, Tuhan, aku perlu dipulihkan, aku perlu ditolong, aku perlu dijamah. Dan engkau tahu mungkin ada sesuatu di hidupmu yang tidak berkenan, yang kau mau serahkan kepada Tuhan. Itu yang menghalangi Tuhan bekerja di hidupmu Bapak Ibu Saudara. Dan engkau perlu menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan inilah waktunya. Sore inilah waktunya. Bukan sebuah kebetulan engkau ada di sini. Dengar firman Tuhan ini. Tuhan mau lakukan sesuatu di hidupmu. Tuhan mau menjamahmu. Siapa yang kau berkata, Tuhan ini aku mau dijamah Tuhan. Aku mau ditolong Tuhan. Dan aku mau Tuhan menyerahkan semua yang tidak berkenan itu kepadamu. Angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Oramana ya syerebata karalaba. Yes, oremana takaralaba. Oreba ya syaralaba ralaba ya syerebara laba ralaba. Kiremara laba ralaba. Kiramaya syaramaya syerebara laba ya ralaba. Kalau kau ada keberatan, kau yang mengangkat tangan, ayo maju ke depan, kami mau berdoa untukmu. Engkau yang mengangkat tanganmu, majulah ke depan, kami mau berdoa untukmu Bapak Ibu Saudara. Syeremanata karalaba, horabaya syarabaralaba ralaba ralaba. Haleluya. Syarabaralaba ralaba ralaba. Kau angkat. Mari maju. Syarabaralaba ralaba ralaba. Haleluya. Yes Lord Jesus. Sekaranglah waktunya Tuhan memulihkanmu. Sekaranglah waktunya Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan menjamahmu. Haleluya. Yes Lord, haleluya. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tanganmu, semua kita angkat kedua tanganmu. Jamah dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan. Haleluya. Mari semua, sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Saya tahu Dia akan menjamahmu. Senemata kabata karalama ralama. Syaramata karalama ya ramata karalama ya syaralaba ralaba 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 ralaba. Horemanata kaya syaralaba ralaba ralaba ralaba. Jamah setiap hati Tuhan, tak ada satupun yang terlewat. Semua kami di tempat ini. Jamah kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Tuhan, kami tidak akan pernah lepaskan Engkau apapun yang terjadi. Kami mau pegang Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orabaya syaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan engkau sekarang. Taruh tangan kananmu di tempat engkau sakit. Be healed in the name of Jesus. Jamah dalam nama Yesus. Asam lambung disembuhkan Tuhan. Bukan asam lambungmu yang disembuhkan, tapi jiwamu, hatimu.
Tuhan sembuhkan hatimu, asam lambung disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Selamanya